Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wewe Gombel atau nenek gombel dalam tradisi Jawa berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak. Tapi hantu itu tidak mencelakai anak-anak. Ia hanya menyembunyikannya saja. Konon anak yang diculik biasanya adalah anak-anak yang diterlantarkan atau diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tuanya si anak, yang bertujuan agar para orang tua tidak menyakiti anak mereka baik secara jasmani atau rohani. Lalu, apabila para orang tua itu sudah sadar, maka Wewe Gombel akan mengembalikan anak-anak mereka. Menurut sumber lain, mitos Wewe Gombel digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak, agar mereka tidak berkeliaran di malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya. Karena seringkali ada hewan buas yang masuk ke perkampungan warga. Oleh karena itu, mitos Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman hewan buas. Wewe Gombel biasanya digambarkan sebagai sosok wanita tua, keriput, dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Sesuai dengan namanya, Wewe Gombel ini konon berasal dari wilayah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Banyak orang yang menyebutkan kalau daerah itu adalah wilayah kerajaan hantu. Baiklah, dari catatan itulah kali ini saya mau cerita tentang kisah kemunculan Wewe Gombel di Nusantara. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Dulu, saat kerajaan Majapahit sedang berada di puncak keemasannya, hiduplah seorang wanita yang amat cantik bernama Gendis. Dia sudah menikah dengan seorang petani muda bernama Sanjaya. Mereka berdua tinggal di sebuah bukit yang terpisah dengan perkampungan warga. Hal itu dilakukan karena Sanjaya punya lahan di bukit tersebut. Lahan peninggalan orang tuanya itu Sanjaya manfaatkan untuk bercocok tanam. Gendis dan Sanjaya dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat itu berumur 7 tahunan. Tapi dari sejak dini Sanjaya sudah mendidik anaknya untuk bercocok tanam. Sanjaya sering membawa anak laki-lakinya itu ke kebun. Sementara Gendis sesekali membantu suaminya. Tapi wanita itu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah gubuk untuk memasak dan memberi makan unggas peliharaan keluarga mereka. Walau jauh dari pemukiman warga, namun Gendis merasa hidupnya sangatlah bahagia. Ya, memang begitulah cinta. Mau hidup di tengah hutan pun akan tetap bahagia kalau bersama orang yang dicintai. Setiap panen hasil bumi, maka keluarga kecil itu akan turun dari bukit untuk menukarkan sebagian hasil buminya. Dan sebagian lagi dijual. Biasanya mereka menukarnya dengan gabah dan bahan baku lainnya. Dan setiap kali Gendis turun dari bukit, pasti suasana pasar menjadi riuh.
karena melihat kecantikan Gendis. Gendis memang sangatlah cantik. Dia punya kulit yang putih, hidung yang mancung, dan juga rambut yang tergerai indah. Namun pujian yang berlebihan dari orang-orang malah membuat Gendis risih. Karena tidak sedikit dari mereka yang memandangi Gendis dengan penuh tatapan nafsu. Padahal jelas-jelas Gendis selalu didampingi oleh suaminya. Akhirnya Gendis menutupi kepala dan setengah wajahnya menggunakan kain warna putih. Tapi tetap saja, walaupun Gendis hanya menampakkan bagian matanya, ia tetap terlihat cantik. "Kau tak usah ikut ke pasar, biar Kang Mas saja yang menukar hasil bumi ini," ucap Sanjaya sambil tersenyum kepada istrinya yang cantik itu. Sanjaya tidak mau istrinya jadi bahan perbincangan di pasar. Apalagi banyak sekali laki-laki hidung belang di sana. Sanjaya dan anak laki-lakinya pun turun dari bukit dan segera menuju pasar. Setibanya di sana, banyak sekali pedagang yang menanyakan istrinya, "Sanjaya, kemana istrimu? Tumben tidak ikut," tanya mereka. Awalnya Sanjaya menjawab pertanyaan mereka dengan santai. Tapi tiba-tiba saja muncul pedagang ikan bertubuh gendut. Wajahnya kumal sekali. Bajunya penuh dengan darah dan sisik ikan. Aroma tubuhnya sangat bau amis. Lelaki itulah yang seringkali memandangi istrinya Sanjaya dengan tatapan penuh nafsu. "Hei Sanjaya, kau masih lamakah di pasar? Biar aku dulu yang mengencani istrimu," ucap pedagang ikan sambil tertawa terbahak-bahak. Sanjaya pun kehabisan kesabaran. Dia meletakkan hasil buminya dan langsung meninju wajah pedagang itu. Si pedagang pun ambruk. Sanjaya langsung naik ke atas tubuhnya yang gendut. Dan dengan bertubi-tubi, Sanjaya melesatkan tinjuannya ke wajah si pedagang ikan. Sementara itu, anak laki-laki Sanjaya menangis saat melihat ayahnya berkelahi. Namun, ironinya, para pengunjung pasar malah menyoraki Sanjaya yang sedang menghajar pedagang ikan. Persis seperti sedang ada pertunjukan sabung ayam. Si pedagang ikan pun melawan. Dia menghantamkan dengkul kakinya tepat ke perut Sanjaya. Hal itu membuat Sanjaya berteriak kesakitan. Dia pun terjungkal sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Pedagang ikan meraih sebuah golok yang tadi sempat terlepas dari genggamannya. Ia mengangkat golok itu dan hendak menghantamkannya ke leher Sanjaya. Namun, tiba-tiba saja tubuh si pedagang ikan itu terjungkal. Ternyata yang menendangnya adalah prajurit kerajaan. Masing-masing dari mereka membawa senjata seperti tombak dan pedang. Setelah mendatangkan beberapa saksi, akhirnya yang dikurung adalah si pedagang ikan. Sedangkan Sanjaya dibebaskan. Ucapan yang dilontarkan pedagang ikan itu melanggar etika, sehingga ia dijatuhi hukuman kurungan selama 13 hari. "Nanti jangan bilang ke ibumu kalau bapak habis berkelahi ya," ucap Sanjaya di perjalanan pulang. Ia menuntun lengan anaknya. Anak itu pun mengangguk.
Beberapa hari kemudian diketahui bahwa pedagang ikan itu bernama Karta. Setelah ia bebas dari kurungan, Karta masih menyimpan dendam pada Sanjaya. Diam-diam ia mendatangi tukang santet. Itu adalah tukang santet yang paling sakti di desanya. Karta akan menyerang Sanjaya dengan ilmu santet. Malam itu Karta duduk di atas dipan bambu, tepatnya di rumah dukun santet. Ia menyodorkan 2 kantong uang gobok. Itu adalah uang koin yang berlaku di zaman kerajaan Majapahit. Sistem transaksi kala itu bisa dengan uang, bisa juga dengan sistem barter. "Tolong santet Sanjaya, Nyi. Aku mau dia tewas," ucap Karta. "Si Sanjaya yang tinggal di Bukit Gombel itu?" tanya dukun tersebut. "Iya, Nyi, aku sangat dendam padanya," ucap Karta. Perempuan yang umurnya sekitar 45 tahunan itu mengangguk-angguk. "Apa kau mau dia mati malam ini juga?" tanya dukun tersebut. "Tidak, Nyi, aku mau dia menderita terlebih dahulu," ucap Karta. Dukun santet itu kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia langsung membakar kemenyan, dan seketika saja asap kemenyan mengepul. Selang beberapa saat, dukun itu berdiri. Ia berjalan perlahan menghampiri kandang ayam, lalu mengambil seekor ayam kampung yang berwarna hitam. Kemudian, bagian belakang bokong ayam itu ditusuk menggunakan pisau hingga meneteskan darah. Setelah itu, si dukun memasukkan kembali ayam tersebut ke dalam kandang. "Kini Sanjaya menderita dan akan mati perlahan," ucap si dukun santet. "Terima kasih atas bantuannya, Nyi," ucap Karta. Ternyata saat si dukun santet melukai ayam kampung, Sanjaya juga ikut kesakitan. Tubuh Sanjaya terpatri pada ayam kampung tersebut. Bokong Sanjaya bolong kecil dan mengeluarkan darah. Malam itu Sanjaya tidak bisa tidur sama sekali. Gendis langsung pergi ke semak-semak sambil membawa obor. Dia mencari dedaunan untuk mengobati luka suaminya. Sanjaya tidak bisa berbaring. Dia tengkurap sambil menahan sakit. Dan keesokan harinya, luka itu tak kunjung sembuh, malah semakin parah. Gendis bingung apa yang harus dia lakukan. Di hari kelima, kondisi suaminya semakin memprihatinkan. Bahkan muncul belatung-belatung kecil pada lukanya itu. Gendis dan anaknya menangis di samping Sanjaya. Wajah Sanjaya sangat pucat. Tubuhnya juga mulai kaku. Dia sekarat, dan di hari ke-6 akhirnya Sanjaya pun tewas. Dengan susah payah, Gendis menguburkan jasad suaminya itu di halaman belakang rumah gubuknya. Gendis beserta anaknya berdiri di samping kuburan Sanjaya sambil menangis sesenggukan, dan tak lama kemudian hujan pun turun dengan sangat deras. Buru-buru Gendis dan anaknya masuk ke dalam rumah gubuk. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kematian Sanjaya menyebar di pedesaan, membuat para lelaki berlomba-lomba untuk mendapatkan Gendis. Setiap hari gubuknya Gendis tidak pernah sepi.
pasti ada saja laki-laki yang mengunjungi gubuk itu dengan membawa makanan. Mereka berharap gendis mau dinikahi. "Menikahlah denganku dan jadi istri kelimaku," ucap seorang laki-laki berbadan kurus. Gendis kaget mendengar ajakan laki-laki itu. Jelas gendis tidak mau, apalagi si laki-laki sudah punya 4 istri. "Maaf Kang Mas, aku belum mau punya suami lagi. Silahkan cari yang lain saja," ucap gendis. Dia dengan halus mengusir laki-laki itu untuk keluar dari gubuk. Wanita itu mulai risih dengan para laki-laki yang terus berdatangan untuk melamarnya. Dari mulai saudagar kaya sampai rakyat jelata. Tapi semuanya ditolak oleh gendis. Karta sendiri sudah 3 kali datang ke gubuknya gendis, tapi selalu ditolak. Ia pun datang untuk yang keempat kalinya dan berharap lamarannya itu diterima. Karta bahkan sudah menceraikan istrinya dan meninggalkan anak-anaknya demi mendapatkan gendis. Namun setibanya di kediaman gendis, Karta lagi-lagi ditolak oleh wanita itu. Gendis memang tidak mau buru-buru punya suami. Karta pun marah karena cintanya selalu ditolak. Karta pun langsung mendorong gendis hingga terjungkal. Ia naik ke atas perutnya gendis dan langsung membuka kain yang menutupi dadanya gendis. Wanita itu berteriak minta tolong. Sementara anak laki-lakinya panik. Dengan gugup, anak itu langsung meraih kayu dan langsung menyabetkannya ke wajah dan kepala si Karta. Dia pun terjungkal dan berteriak kesakitan sambil memegangi kepala belakangnya. Buru-buru gendis kabur bersama anaknya. Di tengah hutan, mereka berdua lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Tak lama kemudian, gendis menemukan sebuah saung rombeng di tengah hutan. Entah siapa yang membangun saung tersebut. Gendis dan anak laki-lakinya beristirahat di saung tersebut. Mereka sangat kelelahan. Malam pun semakin larut. Ibu dan anak itu menggigil kedinginan karena cuaca semakin ekstrim. Selama kurang lebih 5 hari mereka berdua bertahan di saung itu. Gendis dan anaknya bertahan hidup dengan memakan umbi-umbian liar di tengah hutan. Dan untungnya ada sumber air yang tak jauh dari saung tersebut. Namun sayangnya, anaknya gendis mulai terserang penyakit malaria. Anak itu terkapar tak berdaya di atas dipan saung. Dan di suatu sore, gendis menangis sesenggukan. Dia sangat menyayangi anak sematawayangnya itu. Gendis tak tega melihat anaknya yang terbaring sakit. Tampaklah wajah anaknya yang sangat pucat. Sesekali, gendis memberi anaknya itu obat-obatan herbal yang ia petik di hutan. Baik, mari kita beralih ke ceritanya si Karta. Karta tidak akan membiarkan gendis kabur begitu saja. Dia sudah mencari keberadaan gendis di sekitaran Bukit Gombel. Tapi sayangnya tidak ketemu. Karta pun menempuh jalan gaib. Dia mengumpulkan uang demi membayar jasa dukun santet. Dia ada di tengah hutan. Kau mau dia mati perlahan atau mendadak? Ucap wanita dukun santet. Seperti biasanya, Nyi. Aku mau wanita itu mati perlahan.
ucap Karta. Dukun santet itu pun tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dia membakar kemenyan dan langsung merapalkan mantra-mantra. Seketika saja, gendis yang sedang merawat anaknya di tengah hutan langsung merasa kesakitan. Payudaranya seperti terbakar. Dia terjungkal sambil memegangi payudaranya. "Ibu, kenapa?" lirih anak gendis yang masih terbaring sakit. Semakin hari, gendis semakin kesakitan saja. Payudaranya juga membesar. Dia bahkan tidak bisa lagi mengurus anaknya yang sedang sakit. Mereka berdua terbaring di atas dipan saung rombeng tersebut. Wajah gendis yang cantik jelita tiba-tiba saja membusuk dan beberapa hari kemudian gendis pun tewas. Disusul dengan anaknya yang juga mati karena sakit dan kelaparan. Namun ternyata kematian gadis ini tidaklah wajar. Ada campur tangan demit hutan yang menjadikan gendis gentayangan. Gendis yang masih menyimpan dendam pada Karta, dia pun bergentayangan mendatangi Karta dan membunuh lelaki itu dengan cara yang amat tragis. Semenjak kematian Karta, gendis sering bergentayangan di desa. Dia juga suka menculik anak-anak yang berkeliaran. Penculikan itu dilakukan karena gendis terobsesi dengan anak-anak. Tapi untungnya anak-anak yang diculik gendis lalu dikembalikan setelah beberapa hari. Tapi dampaknya sangat fatal. Mereka yang pernah diculik oleh gendis pasti menjadi pendiam dan sering melamun. Semenjak saat itulah hantu gendis dijuluki Wewe Gombel. Wewe merujuk pada nama demit, sedangkan Gombel berasal dari nama bukit yaitu Bukit Gombel. Hantu Wewe Gombel menjadi momok yang sangat mengerikan bagi masyarakat kala itu. Saat hari mulai gelap, para orang tua menyembunyikan anak-anak mereka di dalam rumah. Mereka sangat takut akan teror Wewe Gombel. Terima kasih telah menyimak cerita dari kami. Nantikan kisah-kisah lainnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.